Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Presiden. Kami bermaksud untuk melanjutkan kemarin presentasi di hadapan Bapak itu yang belum selesai. Jadi bagaimana kabarnya Bapak Presiden siang hari ini? Apa di Jakarta atau lupa. Selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW di 1432 Hijriah ini. Atau mungkin Bapak Presiden sedang di Istiqlal kali ya, memperingati memperingati Maulid Nabi ini. Saya sendiri sekarang ini di Magelang, tepatnya di Desa Tegalrejo, di pesantren, pondok pesantren, di sekitar pondok pesantren yang saat itu Bapak Presiden pernah ke sana sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, yang kemudian menanya kepada salah seorang santrinya siapa menterinya Bapak Presiden, dan dijawab oleh salah satu santri itu salah satu menterinya Pak Jokowi saat itu, masih 4 atau 5 tahun yang lalu itu. Dia jawabnya Pak Prabowo, Pak Presiden. Ternyata keturutan sekarang Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi. Jadi saya pikir memang tetangga saya itu hebat-hebat seperti itu. Ya, saya sendiri pulang tuh tertarik karena di samping yang menengok orang tua, silaturahmi, keluarga, dan juga ini karena di daerah sini, Tegalrejo ini, itu kalau pas acara peringatan Maulid Nabi itu kemudian warung-warung itu sering memberikan gratisan orang-orang yang memberikan hadiah, orang-orang yang depannya namanya Muhammad atau Ahmad. Ya, saya sendiri Ahmad dari Logo. Jadi nanti sore saya mau cari itu warung-warung soto atau apa, ketupat di sini, Pak Tahu, memberi gratisan orang yang namanya Muhammad atau Ahmad. Saya sendiri namanya Ahmad. Itu sekedar kami sampaikan Bapak Presiden. Jadi kami sambung kemarin yang saya sampaikan ke Bapak itu. Jadi untuk mudahnya masyarakat menangkap permasalahan ini, kami sederhanakan sebagai berikut Bapak Presiden. Jadi PLN ini ya ibaratnya sebuah kolam yang besar yang kemudian diisi dengan ikan-ikan ya oleh para founding father saat itu. Jadi PLN ini ibaratnya sebuah kolam yang besar yang tahun 1945 itu dibangun oleh para founding fathers kita, Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Muhammad Nasir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan sebagainya. Kemudian setelah kolam itu dibangun, diberi air yang bersih, cukup luas, kemudian diberikan bibit-bibit ikan. Jadi disebar bibit ikan. Ya, di mana bibit ikan itu dengan berjalannya waktu tahun 45 sampai sekarang 2020 itu ikannya PLN ini sudah luar biasa. Ibaratnya seperti itu, sudah luar biasa. Ini untuk tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ya, jadi rakyat ya silahkanlah menikmati ini ikan-ikan ini, tetapi ya jangan serakah dipancing aja lah. Atau kalau orang desa Tegalrejo di sini ya diirik yang kecil-kecil aja untuk keperluan secukupnya, begitu. Nah, tetapi kemudian saat Bapak melonceng nawacita itu kemudian para ring satu Bapak itu ya mohon maaf saya sebut saja Pak Yusuf Kalla, Pak Luhut Binsar Panjaitan Menko, Bapak Erick Thohir Menteri BUMN, kemudian ikut-ikutan juga mantan Menteri BUMN, mantan Dirut PLN Pak Dahlan Iskan. Itu yang sebenarnya beliau-beliau itu diberikan amanah untuk menjaga kolam ini. Tapi kemudian kan, ya kalau namanya penjaga kolam kan berkuasa atas kolam itu. Kolam PLN yang isinya ikan-ikan yang sekarang sudah banyak dan
lezat-lezat itu. Mereka kemudian, ya orang datang ke kolam itu kan, beliau penjaga kolam kan, artinya penguasa. Penguasa yang harusnya memelihara kolam, memberikan makanan supaya kemudian untuk rakyat. Tiba-tiba beliau ini tidak. Jadi beliau datang kemudian membawa jala, bahkan trol gitu ya, yang besar gitu, dan bekerja sama dengan asing dan asing. Kemudian menjala ikan itu, ya dapatnya banyak, dan hampir habis dijala. Dan rakyat mau kemana sekarang untuk mendapatkan ikan itu? Ya kepada beliau-beliau itu mestinya, ya. Tetapi kemudian ya nggak bodoh beliau-beliau itu. Pemerintah negara suruh menutup harga ikan itu tadi. Kalau langsung dari mereka, rakyat beli dari mereka, dari beliau-beliau ini, ya harga ikannya mahal sekali. 3-5 kali lipat dari kemampuan rakyat. Tetapi kemudian pemerintah atau negara diminta untuk membeli ikan itu, ini semua namanya subsidi. Nah, setelah ikan itu kemudian dibeli oleh pemerintah, baru pemerintah menjualnya ke rakyat dengan harga terjangkau. Seperti itu. Jadi logikanya sebenarnya sederhana saat ini. Kelistrikan yang melimpah ini, yang infrastruktur, harusnya dikelola oleh negara. Betul, dikelola oleh negara. Tetapi para pejabat oknum negara ini, seperti saya sebutkan tadi, mengaku berkuasa untuk mengatur semuanya, kemudian listrik ya diambil alih oleh mereka itu, bekerjasama dengan asing dan asing. Mereka itu mendirikan pembangkit listrik swasta, independent power producer, ya. Kemudian setelah pembangkitnya itu dikuasai mereka sebagian besar, kemudian Menteri BUMN akhir 2024, saat Bapak dilantik menjadi presiden pada periode kedua, Pak Menteri BUMN ini terang-terangan, sekarang gini aja lah, PLN tidak usah mengoperasikan pembangkit. PLN itu mengoperasikan saja transmisi dan distribusi. Seperti itu. Nah, karena seperti itu, kemudian orang-orang PLN kan takut, yang ikut saja. Tetapi perlu diketahui Bapak Presiden, statement dari Menteri BUMN, ya, dan juga perilaku Pak Yusuf Kalla, Pak Luhut, Pak Dahlan Iskan, dan para petinggi negara itu yang membuat pembangkit listrik swasta bekerja sama asing dan asing itu semuanya melanggar konstitusi. Mereka itu melanggar putusan MK nomor 111/PUU/13 Romawi/2015. Artinya Mahkamah Konstitusi di sini memberikan putusan, ya, bahwa kelistrikan tidak boleh dikelola secara unbundling atau dipecah-pecah. Artinya kalau Pak Yusuf Kalla, Pak Luhut, Pak Erik, Pak Dahlan Iskan pengen bekerja sama asing dan asing membuat pembangkit, silahkan. Tetapi mereka harus membangun transmisi, distribusi, retail, dan mencari konsumen listrik itu secara terpisah. Jangan kemudian ngacak-ngacak yang sudah punyanya PLN. Itu menurut MK nggak boleh kalau kemudian mereka hanya membangun pembangkit swasta, kemudian karena ya memanfaatkan kekuasaannya, kemudian menyabot transmisi, distribusi, dan retailnya PLN. Itu nggak boleh. Itu melanggar konstitusi. Jadi seperti itu. Ya ibarat tadi bawa jala ke kolam, kolamnya ikannya dijala, ya otomatis menjadi seperti itu.
Nah, dengan kondisi perintah dari Pak Erick Thohir tadi, maka pembangkit PLN saat ini tidak beroperasi. 17.000 megawatt tidak beroperasi. Itu artinya hampir 100% itu 17.000 megawatt itu. Tuh. Jadi yang dioperasikan tuh hanya yang PLTA dan PLTG, itu pun nggak sampai 3.000 megawatt ya untuk Jawa Bali itu. Itu pun karena terpaksa mereka memerlukan pembangkit-pembangkit PLN itu untuk menjaga beban puncak. Jadi beban puncak itu seperti kalau sore hari, Bapak Presiden, dari jam 5 sampai jam 10 itu diperlukan suatu pembangkit ekstra ya untuk menjaga beban puncak dan juga untuk menjaga frekuensi listrik agar stabil. Seperti itu. Baru diperlukan pembangkit PLN, itu pun tidak sampai 3.000 mega. Yang 27.000 mega itu mereka semua pembangkit swasta yang kemudian di dalamnya ada saham-saham dari para petinggi itu. Nah, di sini yang kemudian dengan enaknya memakai transmisi dan distribusinya PLN. Sedangkan retail itu oleh Pak Dahlan Iskan saat beliau menjadi dirut PLN itu udah dijual kepada Taipan 9 Naga itu. Ya misalnya SCBD kepada Pak Tommy Winata misalnya. Ya Tommy Winata kan ya memang keperluannya bisnis. Ya bukan salah beliau kalau kemudian Pak Tommy Winata membeli itu khusus untuk SCBD. Satu blok. Itu artinya secara retail, secara sistem retail namanya BAL, wholesale market. Di bawah penguasaan Pak Tommy Winata untuk SCBD. Begitu juga untuk yang Meikarta dan sebagainya, itu ya konglomerat yang di sana. Dan juga token ini adalah bentuk daripada retail yang kecil-kecil, yang dulu diurus oleh PLN, sekarang bisa diurus oleh Alfamart, bisa dicari Alfamart, Indomart, kemudian gerai-gerai itu. Di sini artinya setelah kemudian pembangkit dan retail ini terpisah dari penguasaan PLN, maka yang menentukan tarif, yang menentukan harga listrik itu mereka. Bukan Menteri SDM dan DPR lagi, bukan. Kementerian SDM dan DPR bisa kemudian ngerem, tapi ngeremnya harus dengan konsekuensi subsidi. Nggak bisa seperti dulu waktu dioperasikan oleh PLN, ya ngatur. PLN kan di bawah SDM dan DPR. Bisa seperti itu. Kemudian saat diatur oleh PLN subsidinya hanya 50 triliun. Nah sekarang ini saat kemudian sudah terjadi MBMS, ini kami sampaikan Pak Presiden, Jawa Bali sudah terjadi MBMS, multi buyer multi seller atau mekanisme pasar bebas kelistrikan. Listrik diatur oleh pembangkit dan retail. PLN hanya jaga tower saja di Jawa Bali ini. Tower transmisi dan distribusi, tetapi tidak bisa ikut campur menentukan harga listrik. Makanya saat ini memang rakyat masih membayar listrik itu masih normal, taruhlah begitu. Ya kalau ada terjadi lonjakan paling 200-300 ribu seperti itu. Tetapi secara prinsip masih diatur oleh negara. Tetapi negara tidak kemudian mengatur dengan kekuasaan penuh, mengatur instalasi tidak, tetapi dengan uang. Yang biasanya oleh PLN hanya 50 triliun subsidinya rata-rata per tahun, saat ini itu Melissa Brown dari IA2A, ya konsultan listrik itu dia menghitung sudah untuk tahun ini sampai akhir Desember nanti itu pemerintah harus mengeluarkan subsidi untuk kelistrikan adalah 170,2 triliun. Artinya 3 kali lebih dari subsidi yang diberikan ke PLN pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi mengapa kok melonjak seperti itu? Ya itu, karena pemerintah ingin tetap harga listrik stabil, tetapi karena sudah tidak bisa menguasai instalasi, maka ditutup dengan uang 170,2 triliun tahun 2020 ini perhitungan dari Melissa
Brown, konsultan kelistrikan yang bernama IA2EA. Itu silakan cek Bapak Presiden, keluar di CNN Indonesia tanggal 23 Oktober kemarin. Ini ya. Jadi seperti itu kejadiannya. Kemudian ke depan, nah ini sekarang kan kemudian Jawa Bali sudah seperti itu. Tapi PLN ini secara keseluruhan memang 90% itu ada di Jawa Bali. Artinya konsep ini semua itu sudah ada dimulai pada tahun 1998, Bapak Presiden. Ya karena waktu itu ada letter of intent, kemudian harus diterjemahkan ke dalam the Power Sector Restructuring Program, di mana pemerintah waktu itu berkomitmen terhadap letter of intent itu, terhadap si pemberi hutangan yaitu EDB, WIB, dan IMF saat itu, agar pemerintah tidak akan menangani lagi BUMN pelayanan publik seperti PLN. Di dalam konsep itu, maka untuk Jawa Bali itu memang PLN diprivatisasi. Privatisasi itu bisa dijual, bisa kemudian juga disewakan, atau ya prakteknya orang-orang luar negeri itu bekerja sama dengan para pejabat membuat pembangkit-pembangkit listrik swasta, itu yang terjadi. Kemudian PLN Jawa Bali hanya diminta untuk menyewakan transmisi dan distribusinya. Tuh, pembangkitnya harus untuk ASN dan ASN dan para pejabat itu. PLN hanya boleh sebagai yang menyewakan transmisi dan distribusi. Retail pun sekarang ini sudah dikuasai Seblanaga dan Pak Dahlan SK. Tuh, jadi sudah tidak bisa menguasai harga listrik. Artinya Jawa Bali sesuai konsep the Power Sector Restructuring Program memang sudah diserahkan sepenuhnya kepada swasta. Memang masih dikuasai negara, tetapi dalam artian negara harus menutup subsidi sampai 3 kali lipat seperti itu. Jawa Bali. Yang luar Jawa nanti diserahkan kepada Pemda. Itu maunya konsep the Power Sector Restructuring Program. Memang saat itu adalah idenya dari World Bank, Asian Development Bank, dan IMF, tetapi saat ini kemudian disambung dengan kemauan Cina bernama One Belt, One Road. Jadi mereka itu sudah kemudian saling sinergi untuk memprivatisasi PLN Jawa Bali dan meliberalkan kelistrikan secara keseluruhan. Itu Pak Presiden. Dan awal-awal ini semua terjadi, ini karena apa? Ya, para pengamat yang sok tahu, mohon maaf ini para pengamat. Para pengamat waktu itu mengatakan, ini Bapak Presiden harus tahu ini, Bapak Presiden. Mengatakan bahwa listrik ini jangan hanya dimonopoli PLN. Kalau dimonopoli PLN, asumsi mereka saat itu, seperti ini harganya. Saat itu sudah dianggap mahal katanya. Padahal kalau dibandingkan untuk ASEAN aja sebenarnya paling murah saat itu. Tapi kemudian dianggap dinilai mahal. Wih, ini sekarang mahal karena PLN monopoli. Kemudian oleh para pengamat itu diusulkan, Bapak Presiden, wah ini kelistrikan pun harusnya diliberalkan. PLN harus diberikan perusahaan-perusahaan pesaing. Seperti halnya kalau pesawat misalnya. Pesawat itu dulu waktu dikuasai oleh Garuda dan Merpati, maka tarifnya memang mahal. 1,5 juta, 2 juta, dan seterusnya. Tapi begitu Garuda diberikan saingan seperti adanya Lion, adanya Borak, ada Sempati Air, ada Batik Air, ada Citylink, ada Deraya, ada Sriwijaya, dan macam-macam itu, maka tarif Garuda, tarif pesawat pada umumnya kemudian hanya tinggal separuhnya, turun separuhnya, hanya 300, 400, 500, paling mahal 600, gitulah kira-kira. Itu
konsep daripada para pengamat ekonomi yang ya mindsetnya liberal. Apa-apa itu kalau diliberalkan katanya turun. Nah faktanya tiket pesawat atau pesawat diliberalkan memang turun. Kemudian telepon, Telkom itu saat gak ada saingan maka pulsanya luar biasa mahalnya. Tapi begitu ada Telkomsel, ada Satelindro, ada Pro XL, ada Sempati, ada M3 dan macam-macam, maka pulsa telepon jadi murah. Betul. Betul. Itu untuk tiket pesawat dan telepon. Gak berbeda juga dengan perdagangan pada umumnya. Cabai rawit. Cabai rawit itu di kampung saya waktu itu masih masih jarang pedagang. Itu harganya setinggi langit. Tapi begitu banyak pedagang cabai rawit, maka cabai rawit murah. Begitu juga tahu, tempe, telur dan sebagainya. Itu perdagangan pada umumnya. Itu untuk komersial good. Ya masuk pengamat gak ngerti sih komersial good dan public good. Kalau untuk listrik ini masuknya bukan komersial good, tapi public good. Anda para pengamat mestinya tahu bahwa di listrik itu ada karakter yang namanya exclusive right. Ada dalam teorinya Edhard Epler, ya pengamat listrikan dari Jerman itu. Karena dia sudah melalui pengalaman yang bertahun-tahun. Di dalam sistem kelistrikan, sektor ketenaga listrikan itu ada karakter exclusive right. Di mana exclusive right ini kalau dipegang oleh negara melalui BUMN seperti PLN misalnya listrik ini, maka tujuannya adalah untuk ngerem listrik yang memang pada dasarnya adalah cost center. Itu menjadi terjangkau oleh rakyat. Makanya para founding fathers kita itu saat itu begitu merdeka tanggal 17 Agustus 45, kemudian tanggal 18 Agustus 45 berikutnya, kemudian para tokoh seperti Mr. Kasman Singodimejo ya, yang orang-orang pinter itu kan men-set up pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 tersebut yang bunyinya cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Inilah exclusive right itu maksudnya. Tetapi kan dirusak itu dengan pikiran-pikiran kotor. Wah ini harus diliberalkan. Nah inilah setelah sekarang ini udah liberal. PLN ini hanya 10% saja, 90% justru sudah negara, sudah swasta-swasta itu. Mana turun seperti tiket pesawat, turun seperti Telkom, seperti telepon itu tidak begitu dipersaingkan. Justru sekarang harga listriknya naik dan untung saja negara masih bisa mampu menutup kelistrikan itu yang tadinya hanya 50 triliun subsidi ke PLN sekarang menjadi 170,2 triliun menurut Melsa Brown konsultan listrik tadi untuk 2020 ini. Artinya kan melonjak 3 kali lipat. Itu kejadiannya seperti itu. Setelah eksklusif right dipegang tadinya oleh negara hanya 50 triliun subsidinya, begitu diliberalkan maka eksklusif right ini karena yang megang swasta subsidinya melonjak, bukan malah turun. Artinya harga tarif listrik itu melonjak, bukan turun seperti cabai rawit, seperti pesawat, seperti Telkom tadi. Bukan seperti itu. Atau saya nggak ngerti juga, jangan-jangan para pengamat ini pun dibayar oleh kapitalis-kapitalis itu kan. Nah itu. Ya sekarang malah tambah kuat. Kapitalis sama komunis kelihatannya kerjasama nih sekarang. Dan itu faktanya dua paham, dua ideologi itu kan satu rumah itu. Freemasonry. Tambah berat kita rakyat melawannya. Tapi Bapak Presiden harus tahu ini, bahwa semua ini mekanisme yang sekarang seperti ini di PLN ini adalah melanggar konstitusi. Seperti itu. Jadi PLN yang mestinya infrastruktur, ya sekarang listrik dianggap sebagai komoditi komersial.
Sebenarnya kelistrikan dengan jalan raya biasa itu karakternya mirip-mirip, Pak Presiden, yaitu infrastruktur. Infrastruktur itu nggak bisa dikomersialkan. Kalau hitungannya dan disetting secara komersial, ya pasti intinya rugi terus, pasti. Kalau Bapak Presiden kemudian men-setting infrastruktur jalan raya Jakarta-Surabaya yang bukan tol, dihitung dengan untung rugi, ya rugi terus. Tapi itu kan diperlukan oleh rakyat. Mestinya ke sana cara berpikirnya. Tapi ini karena mindsetnya udah campur aduk gak karuan, yang public good, commercial good, nggak ada perbedaan, kemudian dibikin seperti itu. Dibikinlah undang-undang kelistrikan. Undang-undang kelistrikan sudah batal pun oleh MK saat itu. Ya. Sekarang Bapak Presiden mengeluarkan Perpres nomor 44 tahun 2016. Yang intinya bahwa pembangkit transmisi distribusi retail bisa dijual antara 95-100% ke swasta manapun. Loh itu kan ngawur. Ya. Kelistrikan yang mestinya infrastruktur sesuai ideologi Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 3 ayat 2 kan seperti itu. Tapi diterjang. Jadi ya kacau lah. Untung sekarang ini negara masih memiliki dana 150 triliun untuk itu. Tapi suatu saat kemudian negara tahun depan kan pasti minimal 150 triliun juga untuk menutup kelistrikan ini. Meskipun mestinya kalau Bapak menyerahkan ke PLN paling hanya 50 atau 60 triliun. Ini 150 triliun. Jadi pertanyaannya yang 100 triliun lonjakannya itu kemana? Nah inilah. Kalau eksklusif rate dipegang oleh swasta, akhirnya ya swasta akan mendapatkan suatu hak istimewa, ngitungnya gila-gilaan, nggak pakai patroan. Ini yang jadi perdebatan sengit antara Ihsanuddin Nursi dengan Menteri BUMN di sidang MK tahun 2003. Nursi bilang, siapa yang bisa ngecek operasional atau biaya operasi dari yang sudah dikuasai oleh swasta tadi? Nggak bisa. Ya sekarang ini faktanya pokoknya harus dibayar 170,2 kalau nggak listrik mati. Kan gitu. Kan seperti itu. Dipaksa pemerintah melakukan itu. Nah, begitu kemudian pemerintah tidak bisa membayar itu, maka listrik akan terjadi seperti Filipina dan Kamerun. Akan naik 5 kali lipat dari tarif yang sekarang ini. Kalau Bapak Ibu ya yang mendengarkan ini saat ini membayar listrik 1 juta, maka akan membayar 5 juta kalau kemudian 2021 pemerintah tidak menutup ini. Saya rasa ini bisa menjadikan gambaran Bapak Presiden dan bagaimana Bapak kemudian ya harus taat konstitusi, apalagi Bapak sudah ikrar nawacita. Demikian dari kami Bapak Presiden. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq illa qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.